Wabarakatuh. Kita akan lanjut video Laravel 11 ini. Sesi kali ini kita akan menambah data user ya. Jadi nanti kalau kemarin kan kita menampilkan data user. Nah, di sesi ini kita akan menambah data user ya. Jadi nanti akan ada formulir untuk menambah data user dan juga proses action dari form tersebut sehingga nanti data user bisa masuk ke database. Oke. Nah, apa yang akan kita kerjakan dalam proses menambah data user itu ya, yang pertama nanti adalah modifikasi controller ya. Kita akan modifikasi controller ya, nantinya bisa diakses di sini. Localhost cbt admin user tambah. Nah, nanti kita akan buka controller user ya. Terus nanti yang kedua kita juga akan buat modifikasi model, user model. Dan yang ketiga nanti juga kita akan buat view, namanya view tambah blade ya. Dan yang keempat nanti kita akan memodifikasi rootnya ya. Jadi yang pertama kita akan modifikasi root webnya dulu ya. Jadi silahkan dibuka root webnya. Nah, kita buka dulu root web. Nah, di sini ya. Maka nanti sini kita akan tambahkan beberapa proses ya. Jadi yang pertama adalah fungsi tambah dulu, link tambah dulu ya. Jadi kita paste saja, paste-nya 2 saja. Jadi nanti sini function pertama, root pertama yaitu user tambah. Nah, nanti di sini functionnya adalah user tambah ya. Jadi nanti kita akan bikin function tambah di sini. Nah, yang kedua adalah di sini nanti adalah proses tambah ya. Proses tambah seperti ini. Nah, nanti di function sini ya kita state dengan nama proses underscore tambah ya. Jadi kita akan ada 2 root tambahan yaitu user tambah dan sini proses tambah. Nah, bedanya nanti yang di sini yang proses tambah kita metodenya adalah post ya. Jadi seperti ini, post. Maka nanti saya simpen. Jadi tambahannya ini tambah dan proses tambahnya. Yang tambahin nanti untuk menampilkan formnya, yang proses tambah nanti untuk memproses formnya. Jadi ini metodenya get, ini metodenya post. Terus di sini fungsinya tambah. Yang kedua fungsinya proses tambah ya. Jadi step berikutnya adalah kita akan mengubah controller user. Kita akan menambahkan 2 function di dalam controller user itu. Function pertama adalah tambah, yang kedua adalah proses tambah ya. Jadi kita akan buka nih. Jadi ada di app http controller user sini ya. Nah, ini maka nanti kita akan buat function tambah ya. Public function tambah. Nah, seperti ini. Nah, sini ya. Nah, ini nanti kalau kita tes ya, setelah kita simpan ya, maka nanti kalau kita tes di sini tambah, maka nanti secara controller dia udah berfungsi, tetapi kan view-nya memang belum dibuat. Nah, step pertama adalah kita copy nih dari sini. Dari sini aja ya. Ini kita copy dari function index-nya lalu kita paste di sini. Nah, nanti kita buang variable user aja. Jadi seperti ini. Nah, nanti kita rubah juga di sini adalah tambah title-nya kita rubah ya. Title-nya kita rubah, terus variable user juga kita buang. Nah, nanti di sini indeksnya jadi tambah. Ya. Jadi kalau kita running sekarang error nih. Karena kan view-nya belum dibuat. Jadi errornya error view-nya nggak ada ya kan, admin user tambah not found ya. Jadi kalau kita lihat di sini kita akan mengubah pertama title, yang kedua konten, terus variable user kita hapus tadi kan. Nah, terus kemudian di sini admin user tambah ya. Maka step berikutnya adalah kita akan membuat view tambah ya. Jadi buat file baru ya, file view baru di folder view admin user. Nama filenya adalah tambah blade.php. Maka nanti di view sini resource view admin user. Nah, di sini kita akan buat file baru, new file.
kita kasih nama tambah blade.php ya. Nah, seperti ini. Tunggu, salah lokasi kayaknya. New file ya. Simpen tambah .blade.php. Nah, di sini ya. Jadi nanti ada di folder user ada view tambah. Nah, kalau kita running, nanti kan dia sudah betul nih di browsernya. Nah, sini localhost user tambah ya kan. Nah, di view sini, view tambah ini nanti kita akan tambahkan beberapa kode ya. Text write href asset admin user class button outline info button sm ya, di class fa arrow left kembali. Oke, seperti ini ya. Maka nanti kalau kita tes di browser jadinya, nah ini ya, ini buat kembalinya. Nah, seperti ini. Nah, nanti kalau klik tambah ya balik ke sini. Nah, berikutnya adalah kita akan buat formnya ya. Formnya ini saya akan coba contohkan beberapa dari siswa lain ya yang sudah kursus di Java Media. Mirip-mirip sih secara ini. Jadi admin, user, tambah ya. Nah, yang pertama adalah ini. Yang pertama ini ya. Ini saya copy saja. Nah, ini teman-teman ketik ya. Nah, di sini. Nah, ini if error. Ini berfungsi untuk mengcapture kalau ada error ya. Sampai sini. Terus di sini nanti adalah formnya. Formnya kira-kira kayak gini. Nah, nanti actionnya adalah ke proses tambah. Terus nanti di sini kita tutup formnya. Nah, jadi ini form buka, ini form tutup. Selanjutnya adalah kita akan buat div class row form group. Nanti sini label class call md3 misalnya, nama user, terus div class call md9 misalnya. Di sini input ya, type text ya, name-nya adalah, ini sesuaiin dengan database kita. Database kita kemarin adalah table user ini, nama ya. Jadi sini nanti name-nya adalah nama, kelasnya form control, terus kemudian value-nya form control ya, sorry bukan form group. Terus value-nya adalah old nama ya. Terus placeholder-nya nama user. Terus nanti kita wajibkan dia harus diisi ya, required ya. Nah, nanti kalau di running kita simpen ya. Kalau kita running nanti bentuknya kira-kira seperti ini ya, kayak gini ya. Nah, nanti kita tambahkan nih beberapa inputan ya. Saya paste aja. Nah, teman-teman nanti harus hati-hati pada bagian name ya. Jadi kan kita akan entry beberapa nih. Nama, email, username, password, access level ya. Jadi ada ini 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Sama satu lagi button nanti. Nah, kita mulai dari yang pertama, ini nama user sudah. Yang kedua adalah email ya. Nah, type-nya adalah email, name-nya email, terus ini old-nya email juga, placeholder-nya adalah email ya. Yang kedua email ya, jadi yang pertama nama, yang kedua email, yang ketiga adalah username ya.
Jadi sini nanti adalah username. Oke, kayak gini. Username. Terus di sini adalah username juga. Nah, yang ketiga berikutnya adalah password. Nah, type-nya nanti adalah password. Name-nya password ya. Ini juga password. Ini nanti password. Oke, terus yang ketiga berikutnya adalah setelah password adalah akses level. Nah, ini akses level agak beda ya. Level hak akses. Jadi labelnya ganti. Nah, inputnya kita ganti nih jadi select. Name-nya adalah access underscore level. Lalu kelasnya adalah form control. Nah, nanti di sini kita akan tambahkan 2 saja cukup. Admin. 3 boleh deh. Admin. Ya, admin nanti ada user. Nanti ada guru. Ya, seperti ini. Oke, terus bagian sini nanti ada nama usernya, kita hapus labelnya ya. Nah, nanti buttonnya kita rubah. Sini input teksnya diganti jadi button ya. Button btn btn success, type submit, terus kemudian name submit, value submit. Oke, terus nanti di sini adalah i kelas fa save, simpan data user ya, seperti ini. Maka nanti kita simpan ya. Silahkan double check ya. Yang pertama nama user, email, username, password, akses level. Nah, akses level ini pakai select option ya. Nanti kalau kita reload di browser jadinya seperti ini. Nah, kayak gini ya. Ya. Nah, ini ininya ya. Oke. Nah, step berikutnya, jadi setelah view-nya ini jadi yang view ini udah jadi nih. Proses berikutnya adalah di controller ya, controller. Oke, di sini kita akan buat proses tambah. Jadi kan di root tadi ada 2 nih, tambah dan proses tambah. Maka nanti di sini kita akan buat proses tambahnya. Public function proses tambah, request. Nah, kayak gini. Oke, step pertama ya, kita ambil dari beberapa contoh dari siswa lain, user misalnya. Nah, maka nanti ada proses tambahnya ya, ini ya. Jadi kita ambil 2 saja nih karena nanti agak berbeda. Oke, terus yang ini returnnya ya. Oke, jadi yang pertama adalah di sini ya, username Unix, terus email juga Unix ya. Nah, email jadi required Unix, user ini tabelnya ya. Nah, terus di sini kita akan tambahkan juga ya, nanti seperti ini, user new user model. Nah, terus kita akan buat proses datanya, data input untuk di entry ke tabel user ya, and proses. Oke, maka nanti di sini saya akan buat variabel data ya. Nah, apa aja nanti yang di entry? Yang pertama adalah dari control user tadi ya. Kalau kita lihat nih ada beberapa. Nah, ini ya, ini aja. Oke, seperti ini. Nah, ini dia. Jadi ini proses tambahnya. Nah, nanti di sini kita akan tambahkan yaitu user tambah data. Nah, seperti ini. Jadi kita akan buat function
tambah ya. Nah ini kita cek ya, nama, email, username. Nah ini passwordnya kita pakai salah satu saja yang sederhana dulu. Nah status user nggak ada ya, jadi kita buang. Jadi nanti ada nama, email, username, password, dan akses level. Jadi ada 5 item yang akan masuk ke proses entry. Nah proses berikutnya apa? Proses berikutnya adalah kita akan modifikasi model di sini ya, user modelnya. Kita akan buat function tambah di modelnya. Sini ya, tambah public function tambah data, ya kan? Nah prosesnya seperti apa? Prosesnya sama ya sebenarnya. Jadi di sini kayak gini, di sini yaitu data ya. Jadi di function model usernya kita buat seperti ini ya. Nah kalau ini kan versi berbeda ya. Nah teman kita nggak pakai cara ini. Jadi nanti di function modelnya seperti ini jadinya. Tambah users insert data ya. Nah sekarang kita cek nih apakah proses ini bisa atau tidak gitu. Jadi kita akan coba. Nah misalkan saya masukkanlah Keira, terus ini misalnya Andoyo Pintar, ini username-nya Andoyo Pintar, passwordnya Andoyo Pintar misalnya, terus ininya guru misalnya. Saya simpan proses ya. Nah ini ada salah nih, link reset. Nah ini kenapa nih? Jadi biasanya kalau di Laravel sebuah kolom itu harus kita tentukan defaultnya. Jadi link reset di sini harusnya kita set 0 ya. Ini kelihatan ya, link reset ini kalian buka table user, link resetnya kita set aja ya. Nanti setnya 0 aja, jadi dia boleh kosong sehingga nanti nggak harus diisi oleh Laravelnya. Nah nanti kita set 0-nya dicentang saja ya. Jadi link resetnya kita nullin, save ya. Nah maka nanti kalau kita tes, reload lagi di sini, continue untuk prosesnya. Nah udah masuk nih Andoyo Pintar tadi ya. Nah ini kita bisa cek nih apakah, kan tadi di dalam controller user ya, proses tambah itu kan ada checking 2 nih, user yaitu username dan email ya. Jadi coba kita akan entry, kalau Andoyo Pintar ini kita entry ya. Kita entry ulang, misalnya di sini emailnya Andoyo Pintar lagi, terus ininya Arya. Ini saya simpan, maka nanti harusnya nggak bisa nih karena ada proses checking email ya, the email already has been taken ya. Nah kalau kita masukkan email lain, misalnya Andoyo cakep ya, tapi kemudian username-nya sudah ada gini misalnya ya, kan username ini sudah dipakai tadi, maka nanti username ini nggak akan bisa masuk tuh ya kan. Email sudah dipakai, username sudah dipakai ya, maka kalian boleh ganti dengan apa namanya, email yang lain. Nah misalnya seperti ini. Nah maka nanti kalau saya simpen, oh ini emailnya belum @gmail.com, simpan. Nah maka dia masuk ya. Jadi itu proses dari menambah data user tadi ya. Jadi begitu video sesi kali ini. Terima kasih, mudah-mudahan bisa dipahami dengan mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.